Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Sherly Kusnawi. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang teori memetik dalam sebuah karya sastra puisi yang berjudul Kembalikan Indonesia Padaku. Nah, buat yang belum mengetahui teori memetik itu apa, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang teori memetik dulu. Teori memetik merupakan membedah sebuah karya sastra dari potret ataupun rekaman yang diambil dari tempat, watak, serta kejadian pada saat karya tersebut diciptakan. Nah, kembali lagi ke pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai puisi Kembalikan Indonesia Padaku karya Bapak Taufik Ismail. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu biografi Bapak Ismail serta video puisinya. Biografi Bapak Taufik Ismail. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi tanggal 25 Juni tahun 1935. Masa kanak-kanak sebelum sekolah dilalui di Pekalongan. Ia pertama masuk sekolah rakyat di Solo, selanjutnya ia berpindah ke Semarang Salatiga dan menamatkan sekolah rakyat di Jogja. Ia masuk SMP di Bukit Tinggi, SMA di Bogor, dan kembali lagi ke Pekalongan. Ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, Universitas Indonesia dan tamat pada tahun 1963. Pada tahun 1971 sampai 1972 dan 1991 dan 1992, ia mengikuti International Writing Program University of Iowa City, Amerika Serikat. Ia juga belajar di Universitas in Kairo, Mesir pada tahun 1993. Karena pecah perang Teluk, Bapak Taufik pulang ke Indonesia sebelum menyelesaikan studi bahasanya. Adapun karya-karya yang dihasilkan oleh Bapak Taufik Ismail adalah Terani Birpen Kami Pusat tahun 1966, Benteng Litera tahun 1966, Sajak Ladang Jagung Pustaka Jaya tahun 1974, dan masih banyak lagi karyanya. Pasangan Ibu Eyesanti Yatim tahun 1971, anak Abraham Ismail. Penghargaan Anugerah Seni Pemerintah Rakyat Indonesia 1971. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt, sebagian berwarna putih, sebagian berwarna hitam, menyala bergantian. Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Kembalikan Indonesia padaku. Hari depan Indonesia adalah 1 juta orang main pingpong siang malam dengan bola telur angsa di bawah sinar lampu 15 watt. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang pelan-pelan tenggelam lantaran berat bebannya, kemudian angsa-angsa berenang-renang di atasnya. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga, dan di dalam mulut itu ada bola-bola lampu 15 watt, sebagian putih, sebagian hitam yang menyala bergantian. Hari depan Indonesia adalah angsa-angsa putih yang berenang-renang sambil main pingpong di atas Pulau Jawa yang tenggelam dan membawa 100 juta bola lampu 15 watt ke dasar lautan. Kembalikan Indonesia padaku. Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam. Pertandingan pingpong siang malam. Pertandingan pingpong siang malam dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt. Sebagian berwarna putih, sebagian berwarna hitam yang menyala bergantian. Kembalikan Indonesia padaku.
Bapak Taufik Ismail atau gelarnya Datuk Panji Alam Khalifatullah, seseorang yang namanya telah dikenal oleh masyarakat Indonesia berkat karya-karyanya. Beliau adalah sastrawan dalam bidang puisi dan menghasilkan ribuan karya sastra. Berkarya semenjak Orde Gres sampai dengan Orde Reformasi, karyanya mengandung semangat nasionalisme dan juga koreksi terhadap keadaan sosial. Bapak Taufik sering membaca puisi di depan umum. Di luar negeri pun beliau telah baca puisi di berbagai festival cara sastra di 24 kota Asia, Australia, Amerika, Eropa, dan Afrika semenjak tahun 1970. Baginya, puisi baru memperoleh tubuh yang lengkap jika setelah ditulis dan dibaca di depan orang banyak. Sebuah karya sastra puisi yang berjudul Kembalikan Indonesia Padaku yang ditulis oleh Bapak Taufik Ismail yang pada saat itu sedang berada di Paris, ibu kota Prancis pada tahun 1971. Dalam catatannya, diberi judul kepada Kang Ilen dan namanya diketahui bahwa itu adalah nama Prancis. Akan tetapi memakai kata Kang sebagai sapaan, yakni orang yang mengerti Indonesia. Puisi Kembalikan Indonesia Padaku menggambarkan sebuah permintaan, sebuah kritikan berdasarkan fenomena yang ada, dan pada saat itu Indonesia yang sedang dikuasai oleh orang lain dan bukan oleh orang Indonesia sendiri. Indonesia yang pada saat itu keadaannya masih tidak jelas, karut-marut, dilemparkan ke kanan dan ke kiri oleh bangsa kulit putih, serta ketahanan pangan di Indonesia sangat rawan, begitupun ketahanan energi. Dalam bait 135 menggambarkan hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga, yakni menandakan jumlah penduduk yang akan kehilangan kecakapannya dalam berkomunikasi karena sudah tercengang melihat kondisi yang serba carut-marut ketika semua orang didikte oleh pimpinan sehingga mereka kehilangan potensi, kreativitas, dan keberanian mereka untuk mengaktualisasikan apa yang mereka miliki. Pada baris kedua bait pertama menjelaskan bahwa hari depan Indonesia adalah bola lampu 15 watt. Sebuah gambaran tentang kepemisiman bola-bola itu bisa saja tertuju kepada manusia yang hidup di sana. Dan gambaran pada bait terakhir adalah bahwa gambaran hari depan Pulau Jawa yang akan tenggelam. Pemilihan Pulau Jawa tentu mempunyai alasan tersendiri. Pulau Jawa merupakan pulau yang terpadat penduduknya.